Selamat datang teman-teman di episode ke-6 dari The Uneducated Show. Dan hari ini gue pengen bahas tentang cerita lah ya. Sebenarnya lebih cerita tentang gak akan ada yang nyelamatin lo selain diri lo sendiri. Jadi kita akan bahas mindset dan gimana cara kita approach hal tersebut. Gak akan ada orang yang datang menyelamatkan lo. Gak even your family, keluarga-keluarga lo, teman-teman lo, dan siapa lo sendirian. Dan itu kenyataan yang gue terima lah ketika gue mulai jalan hidup, khususnya di atas umur 30 lah. Ketika umur 20-an kan rasanya kayak, ya masih ada keluarga, ada apa, segala macam bisa bantu. Tapi ketika udah di atas 30-an tuh gue ngerasa kayak, semua harus sendiri ya. Dan lu ketika masih harus nunggu-nunggu, lu kehilangan momentum. Gue di umur 30-an ini ya lah, gue gak bilang gue udah tua atau apa, tapi gue sharing dari cerita hidup gue aja. Ketika gue umur 30-an, gue tuh baru belajar yang namanya kekuatan momentum dan timing. Jadi makanya kenapa tadi gue membuat judul ini tentang Nobody's Coming to Save You. Karena yang lu bisa siapkan adalah diri lu pribadi. Satu gini, ketika momentum datang, lu ready atau enggak secara waktu masuk dan skill yang lu punya. Gue kehilangan banyak banget momentum dalam hidup sih menurut gue, yang kayak cuma gara-gara gue ketakutan. Dan gue akan share di sini juga apa-apa aja momentum-momentum tersebut ya. Nah, gue ngeliat begini, ketika kita ada momentum tuh ninggalin kita. Kalau kita nggak take the chance, momentum akan ngambil orang yang ready. Momentum akan ngambil orang yang berani. Jadi, yang paling pertama yang gue mau share adalah jangan tunggu lu siap. Karena momentumnya akan ngelewatin. Atau even better, be ready before the momentum. Jadi, ini yang gue mau share. Momentum itu beda-beda. Kadang-kadang, let's say kita ngomongin industri otomotif lah ya. Kalau lu sales yang jago, sales mobil yang jago gitu ya. Lu pernah lihat ketika di beberapa tahun yang lalu kayaknya Hyundai itu lagi gila banget. Semua orang kayaknya punya Hyundai. Mau itu mobilnya Ioniq, kereta, Palisade, kayaknya di jalan tuh semuanya banyak banget Hyundai. Tapi gua ngeliat gini, at some point sekarang banyak banget mobil Cina. BYD tuh kayak di mana-mana, semua meraja itu BYD. Seal Lion, BYD apa, atau BYD yang kecil-kecil, yang Dolphin dan lain-lain. Mobil Cina yang lain juga banyak sekarang, mulai ada Ion High-Tech, lu punya sekarang ada Geely, lu punya ada sekarang Wuling lah, apa gitu ya. Semuanya kayak banyak banget mobil Cina. Ketika di zaman dulu mobil Cina itu kayaknya mobil saks lah, nggak ada yang punya. Semua dulu mobil Jepang, mobil US, mobil Eropa, Korea juga dulu nggak sebanyak itu. Hyundai take momentum, very short momentum. Nah, gue ngeliat teman-teman gue yang sales mobil, mereka banyak yang ngambil momentum. Ya memang kalau teman-teman mainnya di level yang lebih luxury ya kayak Lexus segala macam, ya, mereka punya marketnya sendiri lah. Tapi yang lebih mobil-mobil di sini teman-teman gue lihat kayak dari Hyundai, mereka jual banyak, punya customer base gede. Tiba-tiba momentumnya mulai pindah ke mobil listrik. Sekarang ada yang di BYD. Tadinya Hyundai banget, tiba-tiba sekarang jadi BYD. Take momentum aja, karena momentumnya marketnya demand lagi tinggi ke BYD, kita tinggal provide solutionnya. Pertanyaannya kalau kita nggak bisa jualan, artinya lu nggak ready sama momentumnya. Lu mau masuk ke BYD kayak, lu masuk di Hyundai kayak, lu masuk di Wuling kayak, kalau lu nggak bisa jualan aja. Artinya apa? Momentum nggak akan nungguin lu. Makanya be ready sebelum momentumnya ada. Atau ketika lu udah ikut momentumnya, udah ikut keretanya, belajar sekeras mungkin supaya lu bisa keep up sama momentumnya. Let's say gue lah, di MSIG ketika itu 2021-2022 itu momentumnya lagi mau gila banget. Tapi gue take it slow. Padahal setiap hari orang ngomong, Will, momentumnya nggak datang lagi, momentum nggak datang lagi. Gue tinggalin momentumnya karena gue nggak ready. Hari ini sih momentumnya mungkin masih ada lah, cuman gue lebih bisa take it faster, lebih berani karena skillnya lebih ada juga. Itu yang pertama, momentum yang gue ketinggalan. Yang kedua adalah ketika 2021-2020 ketika COVID, semua orang jualan online course, gue take it slow. Gue pikir kayak udahlah, janganlah, nggak enak lah jualan lah, mendingan gue bikin konten aja, kasih yang gratis segala macam. Akhirnya gue cuma bisa take very short momentum 2022 dari Januari sampai Juni doang, 6 bulan. Padahal kalau gue take dari 2021 sampai 2022 atau dari 2020 even better, berapa banyak uang yang bisa dikumpulin. Cuma gara-gara gue lebih berani ngambil momentum, lebih berani keluarin duit untuk bayar momentum tersebut.
Itu kan momentum yang miss. Let's say 2017 gue kenal Bitcoin pertama kali. Lu bayangin kalau gue masukin Bitcoin pertama kali, gue bisa, makanya Bitcoin waktu itu jatuh ke berapa, 60 apa 80 juta atau masih berapa ya, sekitar tahun 2017. Jadi bayangin aja gue masukin aja itu 8 juta gitu. 8 juta masih 0,1 Bitcoin. Hari ini 0,1 Bitcoin udah jadi 130 juta lebih. Yang dari 8 juta ke 130 juta. Kalau punya banyak apa kabarnya? Itu kan momentum semua. Tapi gue nggak punya skill financialnya ketika itu. Gue nggak ngerti apa itu namanya cryptocurrency. Gue nggak ngerti apa itu namanya blockchain. Gue cuma kenal ada yang namanya Bitcoin ketika 2017. Hilang momentum, hilang momentum. Ya kan, sedih? Ya sedih, mau gimana lagi. Nah, makanya kenapa gue belajar bahwa momentum itu bukannya kita tungguin momentum, tapi kita be ready. Ketika momentum itu datang, ambil kesempatannya, dan punya skillnya. Makanya yang kedua, lu itu jago bukan karena kebanyakan belajar doang. Lu jago karena lu ngelakuin. Lu jago bukan karena lu tuh kebanyakan mikir. Jadi confidence atau passion itu datang dari mastery, bukan dari kebanyakan belajar. Oke? Apalagi skill kayak kita lah, sales gitu ya. Skill jualan datangnya bukan dari lu kebanyakan dengerin trainer jualan tinggal ngomong di atas panggung gitu kan, di atas dipakai papan tulis. Cara jualan tuh gini, ngomongannya gini. Kita punya namanya TOD, Threats of Discontent. Gue pengen tahu tuh Threats of Discontent kalau di jalanan kayak gimana ngomongnya. Belum tentu kepikiran juga. Jadi kalau lu banyak belajar di banyak belajar di kelas, banyak belajar di sesi workshop, tapi nggak banyak on the job trainingnya sebagai sales, gimana lu jago? Kalau lu nggak jago ya lu nggak akan confident nawarin orang. Kalau lu nggak jago lu nggak akan bisa datengin tok orang mau nawarin sesuatu. Ya nggak bisa. Kenapa? Lah ya nggak pede. Gimana? Ya kan? Ketiga, semua orang yang jago itu pertamanya pemula. Ini kayak gini nih. Gue bikin konten di YouTube. Kesannya ngomong so jago. Subscriber cuma 1.400. Yang nonton tertinggi-tinggi paling 1.000. Berasanya kayak paling dewa. Ya tapi karena memang semua yang mulai bikin video, semua juga begini. Semua yang pertama kali mulai bikin konten ya begini. Gue berusaha bikin konten yang biasa aja memang, karena memang gak mau editan banyak-banyak. Karena gue juga capek ngeditnya, dan gue gak suka aja lihat editan terbang-terbang gitu. Lelah lah mata. Jadi gue lebih suka dengerin kayak gini yang bisa gue tarik ke podcast gitu kan. Nah, kalau misalnya lu ngelihat semua orang itu yang baru mulai, lu mau lihat Jackie Chan, lu mau lihat Bruce Lee, lu mau lihat Messi, ketika dia pegang bola pertama kali juga jelek. Semua juga sucks ketika pertama kali. Makanya kenapa lu perlu latihan. Karena semua master itu semuanya beginner pertama kali mulai. And it's okay untuk kita tuh nggak jago. And it's okay untuk kita tuh gagal. It's okay untuk kita salah. Makanya lu perlu salah, karena lu perlu belajar. Nah itu beberapa sih hal yang menurut gua perlulah kita internalisasi, kita pikirkan bahwa momentum tuh nggak datang sekali lagi. Be ready sebelum momentum datang ke hadapan lu dan lu kehilangan kesempatannya. Be ready ketika momentum itu ada, lu bisa berjalan dengan kereta momentum tersebut. Jangan sampai momentumnya ada tapi skill lu nggak punya. Itu nggak lucu banget. Kayak gua sayang, Bitcoinnya ada, ilmu financial nggak ada. MSI-nya kenceng, skill jualannya nggak ada. Gitu. Ya, so thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya.